2355. Siap melaksanakan ujian skripsi. Ujian skripsi atas nama Haryadi Ismail, NIM 2355 saya nyatakan dibuka. Pada hari ini Selasa tanggal 27 Agustus 2024, saya selaku ketua tim didampingi oleh Brigjen TNI Dr. Ateng Karsoma SH MH MKN ya, maaf. Dan Kolonel JHK Eko Haryanto, lupa SHMH Kolonel Purnawirawan, dan Mayor JHK R. Yusak SHMH selaku penguji 3 dan selaku pembimbing teknik. Apakah dengan komposisi tim penguji ini saudara keberatan? Siap, tidak. Baik, saya akan berikan kesempatan untuk dipaparkan selama 10 menit. Yang pokok-pokoknya saja. Siap. Sebelum paparan dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Siap, laksanakan. Mohon izin saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan oleh lembaga kepada saya untuk memaparkan skripsi saya yang berjudul Interpretasi Larangan Berbisnis pada Bidang Trading Forex bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia ditinjau dari pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada bab ketiga, hasil penelitian. Yang pertama, trading forex telah memiliki regulasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan pasal 213 huruf D. Yang kedua, penafsiran Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang larangan berbisnis bagi prajurit TNI masih menuai pro dan kontra. Yang ketiga, perkembangan ekonomi dan kebutuhan finansial menjadi salah satu alasan TNI perlu mendapatkan penghasilan tambahan melalui bisnis, contohnya trading forex. Yang keempat, menjaga integritas dan profesionalisme harus menjadi pedoman TNI yang menjalani aktivitas bisnis sekaligus memastikan tugas pokoknya tidak terganggu. Pada bab keempat, interpretasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 39 angka 3. Yang pertama, peneliti melihat larangan bisnis bagi TNI. Yang ketiga, larangan berbisnis dimaksudkan untuk menjaga profesionalisme dan kesiapsiagaan TNI, juga untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan fasilitas militer untuk kepentingan pribadi. Memiliki pandangan dalam wawancara beliau, yaitu mengungkapkan mekanisme pengawasan meliputi pemantauan kegiatan mengenai pengelolaan keuangan ini. Hal ini termasuk memberikan literasi keuangan kepada berbagai lembaga. Apa yang dilarang? Siap, yang dilarang itu institusinya. Prajurit TNI boleh nggak? Siap, prajurit TNI-nya diperbolehkan, asalkan tidak mengambil dinas. Undang-undangnya bicaranya bagaimana? Siap. Pada undang-undangnya Pasal 39 angka 3 itu berarti dilarang. dilarang, prajurit dilarang. Siap. Sudah bunyi undang-undang. Kan kamu menggunakan penelitian kualitatif, Siap. hanya di berbagai macam sumber. Nah, yang dimaksud dengan triangulasi data itu apa? Siap, mungkin pendekatan secara. Nah, pemahaman yang mendasar seperti ini itu sangat-sangat penting karena akan lebih kamu bisa istilahnya mengoreksi satu sama lain terkait dengan pendapat. Triangulasi data tadi sudah kamu paparkan. Jadi pendapat-pendapat dari OJK seperti apa, dari Prof. Dudung apa, dari satu fakta diuji terus menerus sehingga data itu jenuh. Siap. Sehingga bisa diambil satu kesimpulan. Nah, itu kalau ingin istilahnya data ataupun kesimpulan yang kamu ambil itu tajam. Ini masih ngambang karena kamu belum ngerti istilah triangulasi data yang justru itu metodologi dalam
dalam penelitian, pengertiannya saja kamu kurang paham, akhirnya ya ngambang gitu kan. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan pengambilan kesimpulan secara deduktif? Siap, Bang Nidi. Untuk mengambil kesimpulan secara deduktif itu dari umum ke khusus, Bang. Yang maksud umum itu apa? Siap, dari umumnya itu tentang koreknya ini umum, khususnya itu di TNI. Jadi umum dari korek ini dimasukkan ke dalam TNI. Nah, ini perlu saya luruskan juga. Jadi deduktif itu dari fakta-fakta yang secara umum. Siap. Sekarang masalah bisnis. Ini saja bisa saya tanyakan. Kenapa kamu mengetengahkan istilahnya mengangkat trading forex-nya? Siap. Apa bedanya trading forex dengan bisnis-bisnis yang lain? Siap. Apa bedanya? Siap, mungkin bedanya cuma di fleksibel. Fleksibel itu apa maksudnya? Fleksibel itu bisa dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan kapan saja Siap. dan di mana saja. Siap, betul. Itu beda dengan misalkan kalau jadi ojek online. Siap. Beda kalau kita buka warung. Siap. Seperti itu ya. Siap, betul. Beda kalau kita jadi tukang misalkan tukang antar galon isi ulang misalkan seperti itu. Ya. Siap, beda. Nah, itu ternyata tidak muncul. Harusnya kamu sebelum ngangkat itu harus dibedakan dulu. Kenapa kamu angkat trading forex? Harus diketengahkan dulu, harus dibedakan dulu. Kenapa saya angkat trading forex? Karena dia beda dengan bisnis yang lain. Itu belum tergambar di pendahuluan, belum ya? Siap. Nah, nanti tolong tambahkan ya. Tolong tambahkan. Harus di situ dulu. Harus berangkat dari situ dulu biar kamu itu lebih fokus. Kenapa ujung-ujung trading forex? Karena beda Pak, trading forex beda dengan bisnis yang lain. Seharusnya atau berdasarkan asumsi saya, trading forex ini bisa gitu kan, tidak dilarang. Siap. Itu asumsi awal kan. Siap, betul. Tidak dilarang karena dia bisa fleksibel, dilakukan kapan saja. Siap, betul. Tidak mesti istilahnya di dalam jam dinas. Siap, betul. Nah, sekarang misalkan kalau yang pengepul sampah segala macam memang dia di luar jam dinas, tetapi tidak fleksibel. Siap. Tapi kalau trading forex bisa fleksibel, bisa kapan saja. Itu bedanya. Nah, itu harus dibunyikan dulu. Siap. Bunyikan dulu. Lanjut terkait dengan fakta-fakta tadi. Apa yang maksud bisnis? Terus bisnis trading forex seperti apa? Dikaitkan dengan larangan berbisnis di lingkungan TNI, dikait dengan pengaturan bisnis ada yang di lingkungan Polri. Itu adalah fakta-fakta umum. Kita ambil suatu kesimpulan secara deduktif sehingga jadi suatu fakta yang khusus. Apa khususan? Nanti pengaturan di tentara seperti apa? Khusus misalnya untuk trading forex. Bukan yang tadi dijelaskan seperti kamu itu. Makanya ingat, kalau kamu ingin kuat di S2, S3 ya S1-nya harus kuat itu untuk metodologi. Kalau metodologinya lemah, nggak ngerti di deduktif apa, triangulasi ini apa, akhirnya ya semacam pajangan saja nanti, hanya sekedar oh saya wawancara dengan ini, wawancara dengan ini, wawancara dengan ini, tapi tidak tahu gunanya buat apa. Siap. Contoh, misalkan buka di halaman 8 di pendahuluan. Coba paragraf yang paling atas apa? Baca. Siap, pidana umum. Bukan, halaman 8. Bab 1, halaman 8. Menurut Jenderal Purnawirawan, Saya tanya, di pendahuluan apakah hasil penelitian sudah masuk? siap, mohon izin. Mohon maaf sebelumnya, ini bukan hasil penelitian. Ya. Ini pendapat Siap. dalam kuliah istilahnya. Siap, betul. Ya, dalam kuliah. Tetapi istilahnya ini pun masuk di dalam, kan nantinya jadi istilahnya kuesioner Siap. yang dijadikan narasumber kan. Siap. Nah, saran saya kalau ini ingin diperdalam jangan dimasukkan dulu di dalam bab pendahuluan. Siap. Pendahuluan itu lebih berisi ke dasein dasolen tadi. Siap. Dasein faktanya seperti apa, aturannya seperti apa, solennya. Jangan memasukkan dulu pendapat-pendapat orang, kecuali misalkan penelitian terdahulu. Siap. Mau dia dari
hasil kuliah, apalagi ini dijadikan sebagai narasumber, mau dijadikan dari kecuali kalau dia udah jurnal misalkan penelitian terdahulu itu boleh. Siap. Kalau berdasarkan hasil kuliah itu belum bisa dimasukkan di dalam suatu fakta atau dari suatu saying Siap. ataupun di suatu solemn, nggak bisa dimasukkan seperti itu. Kecuali misalkan seperti Juyandi, nah Siap, betul. itu bisa karena dia sudah masuk dalam pengantar ilmu politik. Udah saya kasih contoh kemarin. Kenapa? Lihat tuh polisi. Kenapa polisi ngatur? Tadi udah ngobrol-ngobrol. Kenapa polisi ngatur? Siap, karena dia tidak dilarang nanti. Karena tidak dilarang. Kalau tidak, kan hukumnya kalau tidak diatur berarti kan boleh bikin aturan. Siap. Kalau udah dilarang berarti hukumnya Siap. udah norma. Nggak bisa. Nggak boleh gitu kan. Namun ini hasil penelitianmu Siap. dari hasil wawancara, Siap. terus dari hasil studi lapangan, dari hasil data yang kamu kumpulkan prajurit-prajurit yang melakukan trading forex ini ternyata tidak mengganggu tugas pokoknya. Siap. Bisa diangkat di S2 ini. Gitu. Tapi kalau mengganggu ya coret itu nggak bisa. Makanya datamu harus kuat di bab 1 itu. Siap. Ya. Kemudian untuk TNI, pengembangan dan implementasi program pendidikan dan pelatihan keuangan untuk semua prajurit adalah langkah yang sangat diperlukan. Ini pendidikan pelatihan untuk main trading forex atau Siap. Bukan. Bukan. Menyeluruh nanti. menyeluruh? Siap. Jadi tidak hanya dari korek, UMKM juga masuk nanti. Terus program ini akan membantu prajurit mengelola keuangan mereka dan amin lebih baik dan mengurangi risiko keterlibatan dalam aktivitas bisnis. Jadi maksudnya pendidikan pelatihan supaya kita bisa manage keuangan dengan baik. Siap, betul. Kalau sudah manage dengan keuangan baik berarti nggak perlu main bisnis trading forex dong. Siap. Itu gimana? Dalam hal ini kan sudah termasuk dalam bisnisnya mungkin. Bisnisnya. Siap. Kan pelatihannya pelatihan bisnis mungkin. Pelatihan bisnis. Siap. Oh, jadi maksudnya ini pelatihan bisnis ya. Siap mungkin. Kemudian sarannya apa? Perlu dibentuk aturan. Kemudian pemerintah juga seperti itu. Kemudian TNI juga yang terkait dengan apakah perpang, apakah perkasa terkait. Saya kira itu aja. Dari saya malah tadi kesimpulan itu yang jawaban nomor 1 1 kata, yang jawaban nomor 2 2 kata. Sampai sampai kesimpulan yang ada ini terlalu bulat semua. Itu kesimpulannya tuh. Ya, itu aja. Yang pertama dilarang, yang kedua harus diatur. Diatur, siap. 1 kata dan 2 kata aja. Saya kira itu aja. Terima kasih. Silakan pending kita untuk bermusyawarah. Siap. Dalam keberatan, Siap, tidak. baik, silakan tanda tangan. Baik, untuk ujian skripsi atas nama Haryadi Ismail NIM 2355 saya nyatakan ditutup. Sidang skripsi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat.